Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dan TV, kembali lagi dengan saya Febri, wartawan Media Revolusi, melaporkan kegiatan Kamis 7 Desember 2023, yaitu Musdes Penyusunan RKPDes tahun anggaran 2024 Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Kelingi. Berikut laporan langsung dari lokasi. Gitu kan. Kalau adil itu kan ya nek dene kalau do pasti oleh nang SD kae wong cah SD karo cah SMP sangene beda kan ngono to. Ora mesti 5.000 kan enggak adil sebenarnya karena kebutuhannya beda. Tapi penting itu. Saya kira nanti toh ada dusun yang belum terrealisasi seperti usulan. Ini saya boleh saran itu Pak Kades. Sebenarnya itu kalau untuk CSR, karena kalau berupa proposal mereka akan mental, pasti mental, bukan hanya di Karya Sakti ataupun khususnya Kecamatan Kelingi, pasti mental. Itu dibuatkan isi perdes misal warga wajib warga apa itu mungkin bunyi narasinya itu proposal dari desa untuk ke perusahaan wajib dipenuhi, mungkin isi dari perdes itu boleh, tapi itulah produk hukum desa. Andai kata perusahaan mangkir atau ngelak di sekitar ini, terus menanggapi yang Pak Waldo ya, Pak Waldo, RPJM itu Pak, secara yang aku ketahui itu kadang bunyinya tidak spesifik, bunyi untuk lampiran pembangunannya tidak spesifik, jadi bunyinya itu secara umum. Ngapain kita yang prioritas pemerintah pusat nanti dulu lah, belum bisa lah. Jadi makanya di RPJM yang saya tahu isi dari pembangunan itu kadang umum, selalu umum, tidak pernah ada yang spesifik. Misal nih di dusun satu ada perlu pembangunan untuk 1.000 km dalam jangka waktu dengan sekarang. Dulu 2014 sampai 2017 persentase dana desa ini penggunaannya hanya 2, pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan persentase 70%, pemberdayaan 30%. Setelah 2018 ke 2019 porsi itu dibalik, pemberdayaan 70 dan itu stunting BLT. Nah di 2024 ini yang baru saya tahu, BLT akan tetap ada, penanganan stunting akan tetap ada, terus ketahanan pangan tetap ada, infrastruktur tetap ada, tapi di prioritas penggunaan dana desa ini tidak menyebutkan persentasenya. Artinya sesuai kebutuhan desa. Itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Mungkin ada dari audiens lain yang menanyakan. Baik, sedikit kami menanyakan, perlu kami sampaikan ke Pak Waldo, ini untuk RPJM yang tahun 2021 ya sampai dengan 2027. Kemudian ini bidang pertama, bidang 1. Kemudian masuk ke bidang pembangunan infrastruktur ya. Yang tanda cinta ini adalah tanda pencapaian ya, tanda pencapaian. Perlu kami sampaikan juga untuk RPJM ini yang mulai dimasukkan di aplikasi itu dari tahun 2027. Untuk tahun-tahun sebelumnya belum, itu masih manual ya. Nah ini kita masuk di aplikasi. Nah di sini adalah pencapaian ini tahun 2021. Nah ini nilainya ini ya 1,57, 313, 200, 250. Ini per tahun Pak. Itu per tahun, kita udah per tahun ya. Kemudian kita masuk lagi di tahun kedua ya, tahun pertama, tahun kedua ya.
Nah, nah ini tahun 2022, nah, tahun kemarin. Ini sama. Nah, ini yang tanda cinta yang kemarin. Nah, bisa Bapak lihat di situ kebijakan realisasinya per tahun. Nah, itu yang tahun 2023 ini belum kita rekap semuanya, jadi belum sampai dengan 100% ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tanpa mukadimah dan penghormatan, langsung saja. Yang pertama secara pengumuman. Jadi 1 bulan yang lalu ikut rapat ketua adat di kecamatan, di mana menyimpulkan dengan dasar di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dari hasil musyawarah tersebut sepakat khusus untuk acara rasan berasan, acara pernikahan itu diusahakan, karena ini enggak ada aturannya ini, diusahakan menggunakan bahasa Indonesia, berikan sambutan dan lain sebagainya. Ini baik sikap maupun bahasa masih sering salah, kadang berdiri sambil ikat pinggang. Dari segi bahasa, kalau sudah para itu kan sudah jamak, cukup para bapak, tapi masih para bapak-bapak sekalian. Ini perlu adanya nek penataran kok sepuh-sepuh ya. Ada tali silaturahmi lah untuk saling mengingatkan yang difasilitasi oleh desa. Entah 3 bulan sekali, entah setahun sekali, anggarannya nggak ada ya. Kemudian yang terakhir, kemarin itu kan kita masih ada PR, masalah penggunaan dana makam. Halo? Ya. Nah, kemarin itu kan dari jamaah Yasin, ini kan sudah musyawarah menggunakan 2 juta rupiah 1 tahun untuk kegiatan pengajian yang sifatnya kawasan. Tapi kenyataannya pada waktu itu ditolak. Bahasanya tidak disetujui ya. Maka dalam kesempatan ini okelah itu tidak disetujui, dan sepakat bahwa tanah makam hanya digunakan untuk pembangunan makam. Ini mumpung kita ngumpul, sepakat dan 1, 2, 3 sepakat. Yang ibu-ibu ini juga perlu jamaah Yasin juga ibu-ibu. Sepakat? Sepakat. Pak Sekdes tolong ditulis nanti pertama, dana makam tidak digunakan untuk pengajian, deal. Yang kedua, dana makam tetap yang megang jamaah Yasin, deal ya. Karena yang megang dari jamaah Yasin ya, tanggung jawabnya berat, masa ya sebulan orang bikin komisi. Insya Allah ya. Yang orang-orang Lampung itu setiap gajian aja 15% kok ngambilnya ya, plasma. Jadi misalkan saya punya saudara di Lampung, mama saya di Lampung, setiap gajian saya ngambil 15%. Lah ini saya minta 15% lah kakeknya, jalur 10% ya kakeknya, mungkin gajian 3 juta, masuk harus dikakei 300 ya. Saya minta ini yang diurutkan saking nasab ini akan tua, jadi kuala. Tetapi kalau di apa dari segi pemerintahan nggak ada pilih kasih kan loh. Jadi saya mencoba untuk tidak menggunakan nasab, tetapi bukan pemerintahan. Gitu. Demi kelangsungan kerukunan masyarakat desa Karsakti yang notabene masyarakat desa Karsakti seperti miniaturnya negara, Bhinneka Tunggal Ika. Karsakti ini lengkap ya, dari muslim non muslim gitu kan. Jadi seperti miniaturnya negara, dan negara bisa mengakomodasi menjadi satu persatuan, ini kan harus dikelola dengan baik. Maka saya yang saat ini diamanahkan untuk
ya etok-etok mengelola memanjawi tidak sakti akan mencoba itu. Jadi sekiranya mohon maaf Ustaz Anas ketika itu untuk hal yang ini kalau saya pribadi ini kita buat forum khusus lintas sektoral lah, cara-cara bahasa kerennya. Lintas sektoral itu ada jamaah dari Kaundang, dari Nahdlatul Ulama kita undang dan dari sebagainya, termasuk tadi dari yang non muslim kita undang untuk pengelolaan benda makam di Desa Carya Sakti, sehingga pada saatnya apabila itu ya mohon maaf ini saya cuplik, seumpama kami undang satu persatu, Joko delalah ini kebetulan disetujui yang paling banyak ngacung itu dari apa namanya paham lain dan monggo kesepakatan itu ya kita kan gitu ya. Jadi antara tadi yang disentif tahu saya 175 atau ya 200 untuk yang mengelola itu ya kesitian kan bahasaku seperti itu, kesitian karena itu mengelola, nanti ada yang merumput, ada yang kalau makamnya seru ya pasti yang mengelola ini dibayar dulu kan seperti itu. Tetapi harapan kami jangan apa namanya gara-gara ini di luar anggaran besarnya ya, ini PKB lah, PKB makam ya, kita bahas bersama-sama lintas sektoralnya nanti Pak Badin, Pak Sukmas, kita bersama-sama dan di forum itu apabila sudah tertera itu akan lebih kuat Ustaz, itu akan lebih kuat karena akan berita acara dan siapapun yang main itu berita acaranya gitu lah. Nah pertanyaan saya, waktu akan membutuhkan dan tidak jadi gertak kelengati kosong lah jaga dan sebagainya campur karena kita sudah acuan dari berita acara. Terus saya kira seperti itu kakakmu. Ini mohon maaf ya, bukan berarti saya paham seumpamanya ada yang nggak setuju, tetapi kalau kategori sepakat dalam forum nggak selesai di setuju enggak juga setuju, tetapi kalau nggak ada yang ini ngacung itu dalam forum resmi itu kesepakatan yang mutlak gitu kan ya. Artinya apa? Ya kita kan ini karena tadi ada jetreh ke fokusnya ke yang lain gitu kan ya. Artinya kami akan memfasilitasi hal itu dan kami harapkan apa keguyuban kerukunan selama ini tidak ternodai gara-gara yang tadi. Makanya kami hadir, kami akan mencoba berada di tengah gitu. Saya kira seperti itu. Toh nanti gontok-gontokan di dalam forum ya monggo, saya sangat senang. Benar. Iya, karena forum itu enggak ada karena DPR ada manfaatnya. Salah satunya untuk mempererat tali persaudaraan dengannya konflik atau kumpul, terus kita bawa bareng-bareng, terus salam-salaman, itu manfaat konflik kan. Jadi manajemen konflik itu ada manfaatnya seperti itu. Dan saya harapkan ya bisa Sakti ini menjadi desa yang guyup rukun, bisa yang hebat untuk kedepannya. Dengan dicoba berbagai macam percobaan, coba-coba ini kita tetap kuat menjadi satu kesatuan masyarakat desa Carya Sakti. Saya kira seperti itu. Nanti ya dalam waktu dekat, dari 2 hari mungkin insya Allah. Tetapi mohon izin ya untuk yang mulai tanggal 15 ini sebenarnya saya agak kurang ada di desa karena kebetulan juga ya tadi saya sampaikan urusan kecamatan itu di tanggal 15 sampai 30 ada 1 bulan ya, dari bulan yang lalu kan sudah diusulkan mau diadakan pertemuan ya, tapi kenyataannya kan sampai hari ini tidak ada. Makanya ini saya sampaikan ya, dari BPBD memang disinilah kita forum untuk musyawarah. Tapi kalau mau ada musyawarah lagi, istilahnya nambah repot lagi, iya monggo ya. Cuman kalau pagi saya juga buruh, jadi mungkin datangnya yang lebih tengah ya. Jadi lebih
apalagi lebih lagi ya cinta terhadap desa kita sebagian daripada kita. Jadi kita dari tahun 83 sampai sekarang kan belum pernah ada wakil. Seandainya kita konsekuen pasti akan jadi, ya. Pasti akan jadi 2 wakil ini pasti jadi. Misalnya taruhlah mereka bisa di karya sakti dapat suara 1000 kemudian di desa lain itu kan ada 5 desa itu pasti jadi itu. Dan yang paling akhir ini Boyaro, ya, fasilitas desa itu sekiranya nggak layak dipasang ya jangan dipasang, ya. Jam dinding itu sekiranya kita diberikan baru ya Boyaro, beli yang baru, jangan kita ganti batu aja masih seperti itu. Itu saja dari awal sampai akhir. Apabila ada khilafahnya mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salah sekolah lagi. Ya, jadi saya di sini sudah 11 tahun di Desa Karya Sakti. Itu telah melaksanakan 11 kali upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dan alhamdulillah antusias masyarakat baik itu dari dinas pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya sangat antusias dalam melaksanakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sayangnya dengan lokasi yang ada setiap tahunnya kita kewalahan untuk mengatur tatanan upacara. Jadi seperti halnya upacara itu jadi hal yang seremonial saja, tidak mendapatkan hikmahnya. Tapi saya harapkan di tahun 2024 itu desa bisa melaksanakan pembangunan lapangan. Karena kalau lapangan ini sudah ada, itu punya desa. Itu terletak di belakang puskesmas. Itu tanah desa ya Pak ya. Itu bisa dimanfaatkan Pak. Jadi saya membayangkan Desa Karya Sakti ini mempunyai ikon, satu mempunyai sarana sport center yang nantinya seluruh masyarakat itu bisa digabung jadi satu lapangan itu lebih dari cukup. Jadi nantinya masyarakat itu bisa upacara di situ bukan hanya perwakilan, tapi kesemuanya ikut andil dalam melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetensi saja kemarin, kewalahan. Arahnya mau kemana nih? Karena space-nya sangat sedikit. Jadi saya 11 tahun itu Bu, pernah 1 kali upacara di lapangan itu. Saya bersama anak-anak tegakkan 1 tiang. Itu kami pinjam dari SMP. Tegakkan 1 tiang, itu harus kami pinjam. Tapi akankah baiknya di situ kita pasang tiang 1 permanen? Kita bikin podium permanen. Kalau untuk anggaran mungkin desa lebih paham masalah anggarannya kami yang bisa gunakan. Karena itu fasilitas desa. Dan saya harapkan nanti 2025 seluruh instansi yang ada di Desa Karya Sakti itu bisa melaksanakan itu. Jadi kita kalau lapangan pusat kata Pak Kades, kenapa kita nggak bangun di sana aja Pak Kades? Kita bisa lapangan futsal, bisa lapangan basket, bisa lapangan voli, dan satu lagi itu sawah. Itu sawah bisa kita kondisikan Pak. Sayang, karena di situ nanti sudah ada di depannya itu ada kolam renang. Jadi kita ada ikon, kita ada fasilitas umum yang bisa kita kembangkan. Jadi mudah-mudahan nanti Karya Sakti ini terwujud menjadi kecamatan itu bisa. Karena seluruh fasilitas sudah ada. Dan kita sama-sama bisa berjuang di situ, Pak. Saya terus terang, Pak, 11 tahun ini bukan akan mundur dari Karya Sakti, bukan. Saya beritikad sampai titik saya pensiun bisa jadi titik tolak ukur dari Kabupaten Musirawas, provinsi dan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak SMA untuk di paskibnya ya, dan 11 tahun ada di lapangan ini kurang cepat. Dan alhamdulillah Mas Rizky, saya baru 2 bulan itu sudah menambah tempat. Ya, mudah-mudahan apabila ini nanti kurang, ya bukan tidak memungkinkan di sana. Tapi kita coba dulu. Dan ini wacana saya untuk BRI ke depan ini. Ini apabila masih di sini nanti itu ya beda dari sebelumnya.
yang akan kami buat ya di belakang. Ini belum kami bocorkan ke rekan-rekan, belum. Tetapi ya tetap, makanya kami undang semuanya di sini, termasuk ketua kelompok tani. Ya ini bakal jadi sumber. Kemarin kami bicarakan dengan Mas Ibnu selaku ketua karang taruna. Oh ini dapatnya gimana ya? Itu sawah itu apabila dikeruk, diambilkan dari tanah belakang posisinya tinggi, terus digeser ke yang sawah tadi. Sebenarnya bukan sawah itu kan ya, karena kalau pas kering ya kering, gitu kan. Jadi kalau digeserkan terus ditambah lebar panjang lapangan itu tidak menutup kemungkinan itu kita buatkan kita buat iya seperti itu. Tetapi itu baru wacana. Yo lagi 3 bulan lagi, kan seperti itu kira-kira ya. Nah, insya Allah HUT RI ke depannya berapa? 79 ya? 9. HUT RI 79 tahun 2024 akan beda dengan sebelumnya. Itu harapan kami. Terima kasih atas penontonnya. Ya kami tawarkan lagi-lagi katakan di depan itu tidak otoriter, menunjukkan kami tidak otoriter. Kami tawarkan jam 12:15. Apakah kita akan isoma dulu? Apakah akan masih lanjut? Itu aja. Kalau seumpama isoma atau bisa ya kita bacakan notulen. Kita bacakan notulen tadi hasil-hasil apa yang diusulkan seperti itu. Kira-kira kalau baca notulen 10 menit sudah rampung kan kita. Kalau kita makan enggak dan sebagainya. Baik, makanya kami kembalikan ke ini Abu, silakan. Dan langsung baca notulen. Oh ya. Kemudian dusun 5 membangun perapat tata jalan yaitu 300 meter prioritas ya. Nah, kemudian ada bibit ikan nila itu di pemberdayaan. Kemudian ada bibit batang duren dan alpukat 500 batang. Kemudian dusun 8 itu pembangunan rapat beton jalan yaitu penyambung di antara aspirasi dan dana desa. Nah, kemudian ada usulan yang lain yaitu dari Posyandu yaitu pelatihan kader Posyandu. Kemudian untuk PAUD itu ada sarana prasarana yaitu meja. Kemudian ini kami ambil konferensi saja Pak ya. Nah, kemudian ada usulan dari Bapak Swaldo tadi ya. Nah, yaitu untuk pembantuan pendidikan dan atau intensif guru ngaji. Nah, ini sudah terjadi semua. Dan mungkin dari hasil kesimpulan ini kita sepakati atau kita closing statement ya bahwa sesuai dengan usulan-usulan ini nanti akan kita masukkan ke dalam RKPBD ya. Setuju nggak Pak Bu? Setuju. Sementara ini kita sesuaikan dengan Pak Bu yang tahun sebelumnya tahun 2023. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, di sini kami selaku pemimpin rapat pada kesempatan hari ini, mohon maaf bila terdapat tutur kata, tutur bahasa atau penyampaian kami yang berempat atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.